Sekarang kita menjawab pertanyaan yang lain lagi, yaitu si pelanggan atau konsumen ini bingung, Bang. Pertanyaan gini ya, Bang, kok AC saya pas dibongkar ada oli netes di pipa besar, pipa kecilnya ya. Nah, mungkin maksud dia, Bang, kok pada saat gue bongkar AC terus pipanya itu ada oli-oli netes, itu wajar nggak sih, gitu mungkin maksud dia ya. Nah, jadi gini teman-teman, oke, dari mana oli ini, sini ya, dari mana oli ini? Oli ini adalah oli kompresor ya, oli yang ada di kompresor AC ya. Kita buka aja kali ya. Sorry. Ini kompresor. Kompresor ini di dalamnya ini ada oli, teman-teman. Di bawah, bagian bawah ini ada oli. Fungsi oli ini adalah untuk pelumas ya, untuk melicinkan si motor kompresor ini ya. Pelumas ini. Namun pelumas ini kadang-kadang dia emang terbawa ke instalasi, ke dalam pipa ya, karena didorong ya. Dia berjalan bersamaan dengan freon ya. Jadi pada saat ini kompresor mompa ini, dia ada yang masuk ke kondenser terus berjalan melalui sepanjang pipa, lalu epap, terus balik lagi ya, gitu aja terus ya, balik lagi, sedot lagi. Nah, kenapa pada saat bongkar itu mungkin oli itu ada yang terjebak di epap atau di pipa, ketinggalan di pipa ya, instalasi pipa. Terus kita bongkar, itu dia keluar, jadi keluar lewat pipa-pipa ini. Nah, jadi itu wajar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan habis bongkar AC terus di pipa itu, di ujung-ujung pipa ini, nah, di ujung-ujung pipa ini pada saat kita bongkar itu biasa ada oli netes ya, dari sini itu ada oli netes. Jadi itu wajar teman-teman, wajar ya. Tapi kalau misalkan dia banyak, keluarnya itu banyak, kalau kita perkiraan kumpulin misalkan sekitar setengah gelas aqua, kalau dikumpulin, nah itu teman-teman harus nambah, si oli kompresor ini harus ditambah ulang karena udah lumayan banyak gitu. Tambahin aja sekitar yang keluar ya, misalkan setengah gelas ya, tambahin aja lagi setengah gelas, tapi olinya harus sama ya, jenisnya harus sama dengan oli kompresor itu. Caranya gimana? Caranya lihat dari jenis freonnya. Kalau freonnya R32, nah teman-teman beli oli ke toko spare part, bilang aja beli oli AC untuk AC R32, untuk freon R32 gitu ya. Nah, jenisnya sama. Jadi oli R32, R410 itu pakai oli jenis sintetis ya, sintetik. Isi ulang. Nah, isi ulangnya nambah oli itu bisa disedot dari sini pakai manifold ini. Modelnya dia pakai sistem pump down gitu, nanti disedot tarik gitu, atau dari sini teman-teman dicopotin, pipa ini diisi dari sini, itu nambah olinya ya. Karena kalau misalkan udah sampai setengah gelas, apalagi segelas, itu udah lumayan banyak. Jadi takutnya si kompresor ini kekurangan oli, jadi kompresor jadi aus dan panas ya. Jadi kompresor dikhawatirkan rusak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan copotin itu, tutup aja di sininya, tutup pakai isolasi atau pakai
ya pakai apalah ya, yang penting jangan sampai pada saat bongkar itu ya masuk kotoran, misalkan pasir, air, nah itu jangan ya, jangan sampai masuk itu, karena nanti bahaya, bisa rusak, mampet. Gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau misalkan habis bongkar AC ada oli netes itu wajar, karena oli itu emang ikut ke dalam sirkulasi freon ya. Jadi perjalanan freon itu kadang-kadang membawa oli. Oli itu masuk ke pipa, terus balik lagi. Dia akan balik lagi, biasanya balik lagi normalnya, balik lagi ke kompresor ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk pertanyaan ini. Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Sebentar. Thank you.